诸位就直说秦琛的人头。小子，一介武王。Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, Kaisar Dinasti Wei dan para tetua sedang berdiskusi tentang bagaimana cara untuk menghadapi keluarga Leng. Lalu Yang Mulia menjelaskan kalau ada 4 praktisi Martial King di 4 aliansi di keluarga Leng. Dan yang tertinggi di antara keempatnya adalah Yang Buji dari sekte Buji. Lalu diikuti oleh Yu Lengcheng dari sekte Liu Xian dan leluhur Leng yaitu Leng Pogong. Bahkan leluhur Wu Shengfeng yang terlemah sekalipun juga ada seorang praktisi Martial King veteran. Jika ingin menghadapi mereka, takutnya kemungkinan itu sangat sulit sekali. Di sana Yang Mulia juga mendapat kabar kalau perbatasan dinasti Wei-nya sedang diserang oleh dinasti Zhao. Leluhur Liu pun sangat terkejut kenapa tiba-tiba dinasti Zhao menyerbu perbatasan dinastinya. Leluhur Liu pun tahu kalau kemungkinan semua itu adalah ulah dari keluarga Leng. Qin Chen pun berkata, sebelum melawan dunia luar, ia meminta Yang Mulia untuk amankan bagian dalam dulu, yaitu menyingkirkan aliansi keluarga Leng terlebih dahulu. Selama bisa menyingkirkannya, dinasti Zhao tidak perlu dikhawatirkan lagi. Lalu mereka pun berdiskusi kembali untuk membahas lebih dalam. Di sisi lain dari keluarga Leng, leluhur Mao datang ke tempat leluhur Leng. Dan kedatangannya ia ingin bekerja sama dan bergabung dengannya untuk menghancurkan dinasti Wei. Namun sebelum bergabung, leluhur Leng pun ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan para tetua aliansinya. Di saat mereka berdiskusi, ia percaya dengan perkataan leluhur Mao. Dan jika leluhur Mao tidak menuruti apa kata leluhur Leng, mereka akan membunuh leluhur Mao di sana. Ketua sekte Wuji juga tahu kalau leluhur Liu dari dinasti Wei sedang sakit parah selama 20 tahun ini. Dan sesuai dengan perkataan leluhur Mao. Jadi, ia akan melakukan sesuai dengan rencana awal. Yaitu untuk membunuh Qin Chen terlebih dahulu dan membunuh tetua Fu Xingsheng. Jadi leluhur Leng pun akan membiarkan leluhur Mao untuk bergabung dengannya karena nantinya leluhur Leng akan memerintahkan dan leluhur Mao lah yang akan bertindak untuk membunuh Qin Chen. Lalu mereka semua pun menemui leluhur Mao kembali. Leluhur Leng berkata kepada leluhur Mao kalau ia menyetujui leluhur Mao untuk bergabung dan menjadi aliansinya. Leluhur Leng juga menjelaskan kalau ada masalah yang begitu besar dan ia ingin leluhur Mao saling percaya. Karena itu sangatlah penting. Leluhur Mao pun meminta leluhur Leng untuk mengatakan secara langsung apa yang harus ia lakukan. Lalu leluhur Leng meminta leluhur Mao membawakan kepala Qin Chen. Seketika leluhur Mao pun menyetujuinya dan ia akan memberi waktu 3 hari untuk mendapatkannya. Dan ia pasti akan membawa kepala Qin Chen dan menyerahkan kepada leluhur Leng. Leluhur Mao pun langsung pergi dan akan mencari Qin Chen. Leluhur Leng dan para tetua pun menyusul dan ingin mengetahuinya. Dan dari kekaisaran dinasti Wei, leluhur Liu membenarkan perkataan Qin Chen. Jika ingin membunuh leluhur Leng dan aliansinya sangatlah sulit. Karena mereka memiliki beberapa praktisi Martial King. Bahkan dikirim secara bersamaan. Leluhur Liu pun akan menyelidikinya terlebih dahulu. Dan dari sekte Liu Xian, Ketua Liu Xian sangat kesal dengan Qin Chen karena mendirikan pavilion di dinasti Wei-nya. Dan ia ingin membunuh Qin Chen. Namun di saat bersamaan Qin Chen pun datang ke sektenya dan mencari dirinya. Tuan Disuan dan para tetua yang lainnya pun langsung keluar untuk menemuinya. Di saat mereka keluar, mereka pun sangat terkejut. Ternyata yang datang adalah Qin Chen dan para tetua aula utama.
Ia sangat ketakutan dan langsung membuat formasi pertahanan besar sektenya. 秦晨，我们大阵。 Lalu para tetua yang lainnya berkata kepada Disuan siapa orang-orang yang datang tersebut. Disuan pun menjelaskan kalau yang datang adalah Qin Chen dari Pavilion Chen, Zhuo Qingfeng dari Pavilion Pil, Nunggong Li dari Tanah Suci Bloodline dan Ketua Yelu dari Aula Senjata. Para tetua sekte Liu Xian pun tidak ingin membuat masalah dengannya dan meminta Liu Xian untuk mencari solusinya sendiri. Lalu Qin Chen berkata kepada Disuan kalau formasi besarnya tidak akan bisa menghentikannya. Seketika, Qin Chen pun mencoba menghancurkan formasi besar sekte Liu Xian tersebut. Qin Chen menggunakan pedang berkaratnya untuk menghancurkan formasi itu. Tak butuh waktu yang lama, Qin Chen pun dengan mudah menghancurkannya. Disuan pun terkejut kenapa Qin Chen bisa menghancurkan formasinya dengan mudah. Para tetua sekte Liu Xian pun berkata kepada Qin Chen kalau konflik antara sekte Liu Xian dengan Qin Chen disebabkan oleh orang-orang bodoh di sektenya. Ia meminta Qin Chen untuk memaafkannya. Namun Qin Chen mengatakan selama Disuan bunuh diri di tempat, Qin Chen akan mempertimbangkan untuk membiarkan semuanya hidup. Namun para tetua tidak membiarkan semua itu terjadi. Ia juga berkata kalau sekte Liu Xian-nya bersedia untuk memberi kompensasi kepada Qin Chen. Karena tidak mau menyerahkannya, jadi Qin Chen pun tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan ia akan membunuh Disuan di tempat. Namun di saat bersamaan datanglah praktisi misterius dan mengatakan kepada Qin Chen kalau Qin Chen si bocah sombong yang mempunyai sedikit kekuatan bisa berbuat seenaknya di sekte Liu Xian-nya. Tanpa basa-basi, praktisi misterius itu pun mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Qin Chen. 狂妄小子！ Lalu Hainu pun tidak tinggal diam. Ia langsung mencoba mengkonternya dengan teknik bendera iblisnya. Namun semua itu sia-sia karena Hainu terluka oleh serangannya. Hainu pun terkejut ternyata praktisi misterius itu adalah praktisi di ranah Martial King tingkat 7. 身上小心！ Lalu siapakah praktisi King tingkat 7 yang ingin membunuh Qin Chen? Mimin akan membahas di episode mendatang ya. Terima kasih. Dan ini ada sedikit cuplikan untuk episode selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake